Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Oktarini Kamila Sregar, SMSI. Nah, hari ini kita masuk di pertemuan ke-13. Nah, kita akan membahas tentang sistem informasi pemerintah desa. Nah, sebelumnya Ibu mengingatkan kembali kepada para mahasiswa ya mengenai 10 nilai Tamadun Unpad. Nah, yang pertama itu bahwa dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari, seluruh sivitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Nah, kemudian di sini uh, Sivitas Akademika harus melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati dan memperingati hari besar Islam serta berpakaian Muslim seminggu sekali pada hari Jumat. Nah, ketiga, Sivitas Akademika harus mampu mengamalkan Piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, 7 nilai dasar yayasan, kebijakan umum, visi dan misi, serta semboyan umpap yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Nah, yang keempat adalah Sivitas Akademika mengamalkan kampus bersih, asri, dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Nah, yang kelima, seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellent, 3S, senyum, sapa, dan salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Nah, yang keenam, Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, ya, hijau, merah, dan ungu. Nah, yang ketujuh, di sini wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ornamen, artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan, ya, baju, jaket amatir, toga, dan pakaian kebesaran lainnya, ya, serta plakat sendera hati Unpad yang berlandasan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas dan warna keislaman. Nah, yang kedelapan adalah melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh yang berjasa pada Unpad dengan menambahkannya pada penanaman ruang-ruang di seluruh kampus. Nah, kesembilan itu Civitas Akademika ya dalam bukan segala tanggung jawab yang diberikan ya kepada seluruh setiap pegawai wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional. Dan terakhir, ke-10 adalah untuk lebih mensosialisasikan dan memasarkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus tamadun mandiri, maka di sini ditetapkanlah sebuah logo Tamadun Mandiri sebagai pemersatu. Oke, nah, tak bosan-bosannya ya saya mengingatkan kepada para mahasiswa mengenai visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, itu adalah menjadikan perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengemban iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, visi dari prodi akuntansi itu apa? Nah, itu adalah menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu akuntansi, berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umum. Nah, misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi itu adalah pertama, melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Yang kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, ya, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Nah, kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam.
Oke, nah kita lanjut dengan misi dari prodi akuntansi. Nah, itu adalah sini menjaga kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi. Nah, yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia dosen seperti di bidang kualifikasi akademiknya, sertifikasi kompetensi internasional, jabatan akademik, sertifikat profesional, dan rekognisi tingkat internasional bidang ilmu akuntansi. Yang Tiga itu adalah meningkatkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ilmu akuntansi berdasarkan standar internasional. Yang keempat adalah menjalin kerjasama secara nasional dan internasional sesuai dengan bidang ilmu akuntansi. Oke, nah tujuan nilai dasar yayasan yang pertama di sini adalah menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariah. Kedua, selalu bersyukur, bersukacita dan tidak mengeluh. Nah, ketiga, rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memaafkan dan tidak marah, kemudian berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing, berbuat baik, mengubah dan merespek, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Kemudian patuh kepada pimpinan dan menaati peraturan. Oke. Nah, seperti biasa budaya di Unpad itu adanya budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Nah, baik kita di sini mengulas kembali sebelum kita masuk ke topik kita ya. Ini kemarin para rekan mahasiswa sudah membahas tentang sistem pengendalian manajemen publik ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tata kelola di pemerintahan, kemudian manajemen risiko sektor publik dan anggaran pemerintah desa. Nah, di sini sudah membahas terkait ya masalah tentang isu dari eh, keempat materi ini tadi ya. Baik, kita lanjut aja ya. Yang berikutnya di sini kita ya akan membahas ya terkait tentang desa ya. Artinya di sini adalah bagaimana dengan sistem informasi dari pemerintah desa itu tadi. Nah, kita lihat di dasar hukumnya ya di sini dimulai dari Undang-Undang Desa uh, itu di nomor 6 tahun 2014, kemudian keluar lagi ada Permendagri nomor 50 sorry ya 20 ya tahun 2018 itu tentang pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Kemudian keluar lagi tentang Permen PDDTT ya nomor 11 tahun 2019 itu membahas tentang mengatur prioritas dana desa termasuk untuk digitalisasi layanan. Nah, kemudian masuk Infres ya kan nomor 3 tahun 2023 membahas tentang percepatan digitalisasi desa. Oke, nah di sini kita lihat komponen sistem informasi desa itu di sini ada Siswedes, itu ada sistem keuangan desa untuk pengelolaan anggaran transparannya. Nah, yang kedua itu adalah SID, Sistem Informasi Desa Digital untuk Administrasi Terpadu. Nah, kemudian ada portal layanan, itu akan bahas tentang akses publik untuk pelayanan desa online ya. Nah, kemudian ada pemetaan GIS itu pemetaan potensi desa berbasis sistem informasi geografis dan Prodescale. Nah, ini profil desa dan kelurahan untuk pendataan dasar. Oke, nah di sistem informasi desa digital di sini kita lihat di sini dia akan membahas tentang data penduduk. Nah, di sini bagaimana pengolahan data 78 juta penduduk desa secara terintegritas. Nah, yang kedua di sini dia membahas tentang ada administrasi surat. Nah, di sini akan membahas 14 jenis surat keterangan atau pengantar resmi. Nah, yang ketiga di sini dari sistem informasi desa digital itu akan melampirkan yang menampilkan aset desa ya artinya di sini adalah pengolahan desa ya aset desa itu dan inventaris desa secara digital. Yang keempat ya di sini dilakukannya adanya monitoring berarti dashboard transparan untuk pemantauan publik. Nah, jadi dengan sistem informasi desa digital ini lebih mudah ya artinya secara publik memantau bagaimana tentang jumlah penduduk desa itu tadi, aset yang dimiliki desa nah tadi, nah surat-surat apa saja yang diurus di desa itu tadi ya, gitu.
Oke, nah di sistem keuangan desa Siskudes ya, bahwa katanya 97% itu tingkat implementasi persentis desa yang telah menggunakan Siskudes di Indonesia. Nah, artinya, nah masih ada sekitar 3% desa yang belum efektif menggunakan pelaporan keuangannya dengan Siskudes. Nah, jadi di mana bahwa 1 miliar dana dikelola, ya rata-rata dana desa yang dikelola melalui sistem per tahunnya. Nah, kemudian lagi kesimpulan di sini bahwa kita tahu bahwa ada 75% efisiensi waktu ya dalam pembuatan laporan keuangan. Artinya di sini 14 hari menjadi 3 hari. Jadi lebih hemat dan lebih singkat eh, dalam pembuatan laporan tadi dengan menggunakan aplikasi Sikuides tadi. Nah, kemudian 65% penurunan temuan. Nah, maksudnya bahwa berkurangnya temuan audit BPK sejak implementasi sistem ini tadi. Jadi, dia terupgrade dan kualitas laporan keuangan desa tadi benar-benar di terakui ya. Itu. Tidak ada lagi artinya tingkat human error-nya hanya tidak terlalu besar ya. Gitu. Nah, apa sih manfaat bagi pemerintah desa dengan sisi informasi? Oke. Nah, jadi di sini ya manfaatnya itu adalah pelayanan lebih cepat. Jadi artinya administratif 5 kali lebih cepat dari 3 hari menjadi 4 sampai 6 jam. Nah, yang kedua yaitu adalah transparansi tinggi. Jadi pengelolaan anggaran desa yang transparan dan akuntabel. Nah, yang ketiga adalah standarisasi. Nah, maksudnya di sini, nah standarisasi ini adalah dokumen dan prosedur kerja yang berstandar nasional. Ya. Nah, kemudian basis data terpadu. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, perencanaan pembangunan itu berbasis datanya itu akurat gitu ya. Nah, artinya terlalu upgrade ya, jelas gitu ya data yang diperoleh uh, mengenai tentang desa itu tadi. Oke, nah manfaat bagi masyarakat desa kalau kita di sini yang pertama dengan layanan ini tadi ya akses online kapan saja untuk kapan jenis dokumen itu cepat diselesaikan. Nah, kemudian akses informasinya ya mengenai desa ya dengan website atau aplikasi yang mudah terjangkau. Jadi artinya tidak perlu masyarakat untuk mencari informasi itu harus datang ke kantor desa. Jadi dengan membuka website itu tadi, ya website desa itu tadi, jadi bisa mengetahui tentang informasi terkait nah ya, desa. Yang ketiga adalah transparan anggaran. Nah, keterbukaan penggunaan desa itu untuk publik. Jadi dari website itu, nah masyarakat bisa mengetahui gitu ya penggunaan dana desa, baik pendapatan desanya dan belanja desa itu tadi. Nah, yang keempat adalah partisipasi monitoring. Jadi keterlibatan pengawasan pembangunan desa. Yang di sini bukan saja internal perangkat dari desa ataupun BPK, tapi masyarakat juga dengan informasi yang didapat dari uh, tentang website mengenai desa itu ya bisa um, masyarakat tuh bisa melihat bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa tadi. Dan yang kelima adalah antrian berkurang. Nah, artinya dengan uh, dengan sistem digitalisasi itu tadi, ya uh, para rekan mahasiswa, jadi tidak perlu lagi capek-capek antri ke kantor. Nah, artinya uh, berkurangnya lah 70% antrian itu tadi. Jadi tidak menumpuk orang yang mengurus itu tadi. Gitu. Nah, baik. Nah, kita lanjut. Nah, di sini tantangan dan implementasinya, kalau kita lihat bahwa memang akses internet itu semakin tinggi, eh, tercepat ya, eh, tingkat permintaan ininya. Nah, kemudian SDM terampil. Nah, ini sangat dibutuhkan juga. Kemudian resistensinya, biaya sistem, dan keamanan data. Nah, ini yang harus tetap dijaga ya oleh aparatur desa itu tadi. Karena keamanan data ini sangat penting. Nah, itu tadi. Sesuai. Oke. Nah, keberhasilan dari implementasi ini kalau kita lihat di sini contoh ada salah satu desa Panggung Harjo. Itu 100% layanan terintegrasi di Yogyakarta ya dengan model percontohan nasional. Nah, contoh lagi ada desa Veteriner dan peningkatan PAD 300%
100% ya ada dengan sistem informasi desa tadi bahwa transformasi ekonomi desa dengan secara digital ya. Nah, ada lagi contoh klaster Banyuwangi. Jadi 12 desa dengan implementasi Siskudes terbaik merupakan percontohan itu untuk secara nasionalnya. Oke, nah perkembangan terkini di sini adalah integritas sistem nasional. Jadi terhubungan dengan JKN dan DTKS ya Kemensos ya mengenai data tentang masyarakatnya itu tadi. Nah, yang kedua, teknologi blockchain. Artinya verifikasi dokumen dengan keamanan yang tinggi. Jadi tidak tidak artinya keamanan dari data itu sangat dilindungi gitu. Jadi sehingga tidak segampang itu eh, ini ya uh, hacker-hacker itu untuk ngambil data tentang desa itu tadi. Yang ketiga aplikasi mobile. Jadi layanan desa di 1250 desa melalui smartphone. Jadi dengan menggunakan uh, aplikasi HP ya smartphone itu masyarakat bisa membuka aplikasinya tadi. Jadi tidak perlu harus membuka laptop ataupun komputer. Yang keempat adalah dashboard real time. Jadi pemantauan langsung kondisi dan kinerja uh, desa tadi gitu. Nah, baik kita lihat roadmap pengembangan ya diharapkan di 2025 sampai 2030. Yang pertama itu adalah integrasi penuh dengan sistem nasional itu standarisasi protokol data. Nah, itu sangat diperlukan ya. Kemudian diharapkan lagi kalau bisa ya artinya di sini penerapan untuk analisa data ya desa ya diprediksi kemudian untuk 2027-nya harapan kita ada sistem standar di 100% desa Indonesia keseragaman layanan jadi tidak ada lagi perbedaan semua desa yang ada di Indonesia itu sama menggunakan aplikasinya tidak ada perbedaan. Nah, harapan 2028 sampai 2029 kok bisa implementasi eh, IoT ya untuk smart village ya jadi sensor lingkungan dan infrastruktur dan kemudian juga di 2030 ekosistem digital desa terintegrasi penuh. Jadi artinya desa pintar nasional ya seperti itu. Oke, baik. Nah, kesimpulan langkah selanjutnya di sini adalah harapannya adalah dengan yang pertama ada transformasi digital. Nah, artinya digitalisasi desa sebagai prioritas nasional. Ya, itu komitmen dari pemerintah pusat. Kemudian ada kolaborasi multi pihak. Jadi kerjasama berbagai pemangku kepentingan, berarti asosiasi implementasi sistem. Yang ketiga, penguatan kapasitas. Jadi perlunya pelatihan bagi ya semua aparatur desa ya gunanya adalah peningkatan kemampuan digital bagi aparatur desa itu tadi. Nah, pengembangan infrastruktur jadi penguatan dukungan untuk desa-desa yang tertinggal. Berarti artinya tidak ada lagi ketimpangan berarti artinya semua desa yaitu uh, pembangunannya itu merata ya. Gitu. Oke, baik rekan mahasiswa di sini ada beberapa terkait tentang isu sistem informasi pemerintah desa. Silakan rekan mahasiswa untuk mencari artikel terkait dua judul ini tadi. Nah, kemudian silakan untuk melakukan review terhadap artikel itu tadi. Ya, baik begitu saja materi kita pada hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih.